Dapat skorsing karena dianggap menghina wasit, Jude Bellingham legawa. Gelandang Real Madrid, Jude Bellingham mengomentari sanksi yang diberikan La Liga padanya. Ia mengaku ikhlas menerima hukuman itu meski ia merasa tidak bersalah. Di pekan lalu, terjadi sebuah insiden di penghujung laga Valencia versus Real Madrid. Pada saat itu Bellingham melayangkan protes keras ke wasit karena sang pengadil menghentikan laga tepat sebelum ia mencetak gol. Wasit yang bertugas pada saat itu menganggap protes yang diberikan Bellingham itu mengandung unsur penghinaan. Alhasil ia melaporkan itu ke Komisi Disiplin La Liga untuk memprosesnya. Beberapa waktu yang lalu, La Liga resmi memberikan hukuman kepada Bellingham. Ia diskor selama 2 laga akibat insiden tersebut. Ihwal pengganti Paul Pogba, Juventus berburu gelandang di Spanyol. Klub Serie A, Juventus mulai bergerak untuk mencari gelandang baru. Si Nyonya tua dikabarkan sedang berburu gelandang di Spanyol. Juventus dipastikan kekurangan tenaga di lini tengah mereka. Ini disebabkan Paul Pogba harus mendapatkan skorsing selama 4 tahun akibat penyalahgunaan doping. Stok gelandang Juventus saat ini tidak terlalu banyak, sehingga mereka perlu mencari tambahan amunisi di tim mereka. Menukil laporan Gazzetta dello Sport, Juventus kini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka berminat untuk merekrut Mikel Merino dari Real Sociedad. Pelatih Brentford jadi kandidat pengganti Erik ten Hag di MU. Ada rumor baru beredar seputar siapa manajer baru Manchester United di musim depan. Nama Thomas Frank kini masuk dalam bursa manajer baru Setan Merah. Kebersamaan MU dan Erik ten Hag dilaporkan tidak lama lagi akan berakhir. Pelatih asal Belanda itu diyakini bakal dipecat oleh manajemen MU di musim panas nanti akibat performa MU yang tidak stabil di musim ini. Saat ini sudah banyak manajer yang dikaitkan dengan Manchester United. Beberapa nama bahkan disebut-sebut sudah dikontak Ineos untuk menjadi manajer baru Setan Merah. Dilansir ESPN, MU kini mengarahkan radar mereka ke Brentford. Mereka berencana untuk membajak Thomas Frank dari TBS. Fabrizio Romano spill calon pengganti Casemiro di Manchester United. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United mulai berburu sosok pengganti Casemiro di tim mereka. Nama João Neves disebut-sebut jadi kandidat kuat untuk posisi tersebut. Manchester United belakangan ini ramai dikabarkan akan berpisah dengan Casemiro. Sang gelandang bakal dilepas ke Arab Saudi setelah performanya dianggap mulai menurun. United sendiri tidak punya banyak opsi gelandang bertahan di tim mereka. Jadi Setan Merah mulai berburu pemain untuk mengisi pos tersebut. Dilansir Fabrizio Romano, MU kini mengarahkan radar mereka ke Portugal. Mereka berminat untuk merekrut João Neves dari Benfica. Dicampakkan Bayern Munchen, Thomas Tuchel balikan sama Chelsea. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman itu dilaporkan berpotensi balikan dengan Chelsea di musim panas nanti. Tuchel dipastikan akan berstatus sebagai pengangguran di musim panas nanti. Sang pelatih sudah mengumumkan bahwa ia akan mundur dari jabatannya sebagai pelatih Bayern Munchen. Tuchel sendiri dilaporkan tidak mau menganggur lama-lama. Ia meminta sang agen untuk mencarikannya klub baru di musim panas nanti. Dilansir Bild, Tuchel ingin kembali berkarir di Inggris. Ia membuka pintu untuk balikan dengan Chelsea. Bayern Munchen atau Real Madrid, begini kata agen Alphonso Davies. Agen Alphonso Davies buka suara terkait spekulasi masa depan kliennya. Ia menyebut bahwa untuk saat ini kliennya belum memutuskan kemana ia akan berlabuh di musim depan. Bek timnas Kanada itu lagi dihinggapi banyak spekulasi. Ini disebabkan kontraknya di Bayern Munchen akan berakhir di musim panas tahun 2025. Saat ini Bayern Munchen sedang mencoba untuk membujuknya untuk menaikkan kontrak baru. Namun di sisi lain, Davies mendapatkan tawaran yang menggiurkan. Adalah Real Madrid yang dirumorkan berminat untuk merekrut sang bek. Mereka dikabarkan serius ingin memboyong Davies ke Spanyol. Atletico Madrid aktifkan perpanjangan kontrak Azpilicueta. Atletico Madrid dikabarkan telah mengaktifkan klausa perpanjangan kontrak defender veteran, Cesar Azpilicueta selama 1 tahun lagi yang membuatnya akan bertahan di klub ibu kota Spanyol hingga 2025 mendatang. Meski saat ini sang pemain sedang menepi guna memulihkan cedera yang dialaminya. Kontrak Cesar Azpilicueta kabarnya telah diperpanjang oleh Atletico Madrid dengan mengaktifkan klausa di dalam kontraknya. Sang defender bergabung dengan tim besutan Diego Simeone secara gratis dari Chelsea musim panas lalu setelah menjadi pemain bebas agen dan perannya terbatas dalam tim jadi pemain cadangan.
Seperti dilansir Marca, kontrak Azpilicueta telah diperpanjang, Los Rojiblancos menghargai kontribusinya di dalam dan juga di luar lapangan. Dia siap kembali bermain April nanti jika semua berjalan sesuai rencana dengan pemulihannya. Tottenham incar bintang muda gratisan milik Barcelona musim panas ini. Tottenham dikabarkan sedang mengincar servis bintang muda milik Barcelona, Dani Rodriguez yang kontraknya akan habis di musim panas nanti. Situasi tersebut membuat klub London Utara berkesempatan mengamankan servisnya dengan gratis. Dani Rodriguez masih 18 tahun namun dianggap memiliki prospek yang luar biasa sehingga membuatnya diminati oleh klub-klub di Eropa termasuk Athletic Club. Namun kabar terkini dari surat kabar yang bermarkas di Catalonia, Sport menyebutkan bahwa Spurs juga sangat berminat mengamankan servis pemain muda menjanjikan tersebut. Barcelona coba datangkan Paulo Dybala. Klub La Liga, Barcelona punya target transfer baru di musim panas nanti. El Blaugrana berminat merekrut Paulo Dybala dari AS Roma. Penyerang 30 tahun itu sudah memasuki musim keduanya bersama AS Roma. Di tim ibu kota Spanyol itu, Dybala berhasil menunjukkan penampilan yang impresif. Tak ayal banyak klub top Eropa berminat pada pemain berjuluk La Joya tersebut. Sejumlah tawaran sudah masuk ke meja sang striker agar ia meninggalkan Roma di musim panas nanti. Sport melaporkan bahwa Barcelona adalah salah satu peminat jasa Dybala. Mereka bakal mencoba memboyong sang penyerang di musim panas nanti. Legenda Real Madrid klaim Erling Haaland ingin bermain di Los Blancos. Legenda Real Madrid, Guti memberikan pernyataan menarik. Dia klaim Erling Haaland ingin bermain di Los Blancos. Ada banyak kegembiraan di Real Madrid mengingat kemungkinan kedatangan Kylian Mbappe di Santiago Bernabeu pada musim panas mendatang. Dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia sepak bola, Mbappe tampaknya akan bergabung dengan Real Madrid dengan status bebas transfer dan memperkuat unit penyerang klub. Artinya, Real Madrid berpotensi memiliki Mbappe, Vinicius Junior, dan Rodrigo yang memimpin lini depan musim ini. Namun meski ada peningkatan seperti itu, Real Madrid tidak mengabaikan target strategis lainnya dalam diri Erling Haaland. Untuk itu, mantan pemain Real Madrid Guti memberikan pernyataan menarik di El Chiringuito baru-baru ini, mengklaim bahwa pemain internasional Norwegia itu tertarik bermain untuk Los Blancos. Barcelona mulai PDKT dengan Mason Greenwood. Rumor ketertarikan Barcelona terhadap Mason Greenwood nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Las Azulgrana dilaporkan mencoba untuk merekrut sang striker di musim panas nanti. Greenwood musim ini lagi merantau ke Spanyol. Ia dipinjamkan MU ke Getafe untuk mengembalikan performanya. Di Getafe, penyerang 22 tahun itu mulai menemukan ketajamannya. Tak ayal sang striker mulai menarik perhatian sejumlah tim top La Liga, termasuk Barcelona. Sport melaporkan bahwa Barcelona benar-benar serius menginginkan jasa Greenwood. Mereka dikabarkan sudah mulai mengupayakan agar sang pemuda bergabung dengan tim mereka. Bayern kena akal-akalan Guardiola. Tolak rekrut De Bruyne, sekarang bareng di Man City. Josep Guardiola sepertinya menyimpan siasat cerdik dalam membentuk skuad Manchester City yang sekarang. Beberapa tahun lalu, Pep menolak kedatangan De Bruyne ke Bayern Munchen, tapi kini justru bersatu di Man City. Sebelum pindah ke Etihad Stadium, De Bruyne memang sudah menunjukkan performa gemilang bersama Wolfsburg. Dia tampil luar biasa, mencetak 16 gol dan 28 assist dalam semusim. Saat itu Guardiola masih menangani Bayern Munchen. Bahkan timnya pernah menyaksikan langsung kegemilangan De Bruyne. Bayern dipermak Wolfsburg 4-1, skor telak. Nah pada saat itulah Bayern bertanya kepada Pep soal ketertarikan terhadap De Bruyne, tapi jawaban Pep ternyata benar-benar mengejutkan. Chelsea pantau pemain sayap Leeds United, Crescencio Summerville. Chelsea dikabarkan terus memantau perkembangan pemain sayap Leeds United, Crescencio Summerville, saat para pemain depan mereka tidak menunjukkan konsistensi yang dibutuhkan. Meskipun telah bergabung dengan Leeds United sejak musim 2020-21, Crescencio Summerville membutuhkan waktu untuk membuat jejaknya di Elland Road. 4 gol dan 2 assist datang dari 28 penampilan di Premier League musim lalu, sebuah indikasi kemajuan. Tetapi pemain asal Belanda itu benar-benar menjadi pusat perhatian di Championship sejak Agustus lalu. Namun, dengan kurang dari 2,5 tahun tersisa di kontraknya, masih harus dilihat apakah ada tawaran yang akan datang yang mungkin menggoda Leeds untuk menjualnya. Menurut Thea Emtal,
Chelsea sedang memantau situasi dengan tujuan untuk melakukan pendekatan untuk mantan pemain muda Feyenoord tersebut. Barcelona harus berjuang untuk dapatkan bek Las Palmas. Barcelona harus berjuang untuk mendapatkan kepindahan bebas transfer musim panas untuk bek Las Palmas, Sergi Cardona pada tahun 2024. Bek kiri adalah area skuad yang ingin diperkuat oleh La Blaugrana sebelum dimulainya musim 2024-25 dan Cardona adalah pilihan yang murah. Pemain berusia 24 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya di La Liga dengan penampilan yang kuat di tahun pertamanya di kasta tertinggi Spanyol. Sesuai kabar terbaru dari Mundo Deportivo, Real Betis telah menghubunginya, karena mereka juga ingin mendatangkan bek kiri baru. Real Betis tidak akan tampil di Liga Champions musim depan, namun mereka mungkin akan memberinya peran yang lebih besar di tim utama dibandingkan di Barca. Erling Haaland tidak tutup peluang untuk gabung Real Madrid. Bintang Manchester City, Erling Haaland tidak tutup peluang untuk gabung dengan Real Madrid. Saya yakin saya akan membaca apa yang saya katakan di berita utama besok. Madrid? Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, katanya menjelang pertandingan. Namanya kembali dikaitkan dengan Real Madrid selama beberapa minggu terakhir, dengan laporan mulai mengatakan bahwa pemain Norwegia itu bermimpi bermain di Santiago Bernabeu. Tim ibu kota Spanyol itu ada dalam peta jalan Haaland, dan meskipun mereka merekrut Kylian Mbappe musim panas ini, operasi untuk mengakomodasi striker Man City itu masih berjalan baik di pihak kedua tim. Laporan dari AS menyebutkan bahwa Haaland, di balik kata-kata tersebut, telah memberikan kunci ke Madrid. Kata-katanya ditujukan langsung kepada mereka, dengan pesan yang jelas tentang apa yang dia inginkan di masa depan. Potensi duel Van Dijk versus Haaland, begini komentar Jurgen Klopp. Jurgen Klopp buka suara soal potensi pertemuan Virgil van Dijk dan Erling Haaland di lapangan. Dua pemain ini mungkin bakal sering bentrok selama duel 90 menit. Duel sengit Liverpool versus Manchester City bakal tersaji dalam lanjutan Premier League 2023-2024 akhir pekan ini. Dua tim papan atas ini bakal bertemu di lapangan, berebut 3 poin penting. Kali ini, pertandingan dimainkan di Anfield, kick-off pada jam 22.45 WIB, Minggu 10 Maret 2024. Menariknya, Liverpool dan Man City saat ini berada di peringkat 1 dan peringkat 2 klasemen Liga Inggris. Pertandingan ini diyakini bakal berdampak langsung terhadap persaingan menuju juara Premier League musim ini. Artinya, duel Van Dijk versus Haaland mungkin bisa berdampak langsung terhadap hasil akhir pertandingan. Klopp tahu bahwa gagasan Van Dijk versus Haaland terdengar menarik. Striker top dengan tubuh besar melawan back top dengan tubuh besar pula, fans pasti puas menonton. Meski begitu, Klopp menegaskan bahwa tidak ada istilah duel 1 lawan 1 di sepak bola modern. Haaland akan berhadapan dengan semua bek Liverpool, demikian pula bek Liverpool akan menghadapi barisan penyerang Man City. Intinya, Klopp mengatakan bahwa beknya tidak bisa fokus hanya pada satu pemain saja. Pertahanan Liverpool harus tampil solid menghadapi tim sekuat Man City yang punya banyak cara untuk mencetak gol.